Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Jumaiyah SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Auditing 1, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya sehingga kita dapat melakukan perkuliahan ini secara daring. Baik, selanjutnya, perkenalkan, nama saya Endah Purnamasari selaku moderator dan pemateri kedua. Ada teman saya, Halimatus Sa'diyah selaku pemateri pertama, dan Febronia Sasato sebagai pemateri ketiga. Di pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang pemeriksaan aset tetap. Sebelum saya lanjutkan, lebih baiknya kita membaca Bismillah terlebih dahulu. Mari saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Selanjutnya, penyampaian materi pertama. Saya persilakan untuk materi pertama untuk menyampaikan materinya. Sifat aset tetap. Aset tetap atau fixed asset disebut juga property, plant, and equipment. Menurut Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 14 halaman 16.2 dan 16.3 IAI 2002, aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan, dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Menurut SAK Etap IAI 2009 halaman 68, aset tetap adalah aset berwujud yang A. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan B. Diharapkan akan digunakan lebih dari 1 periode. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap bila A. Besar kemungkinan atau probable bahwa manfaat keekonomian di masa akan datang yang berkaitan dengan aset tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan, dan B. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Beberapa sifat atau ciri aset tetap adalah 1. Tujuan dari pembeliannya bukan untuk dijual kembali atau diperjualbelikan sebagai barang dagangan, tetapi untuk dipergunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. 2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. 3. Jumlahnya cukup material. Cukup material di sini dimaksudkan mempunyai umur ekonomis dan digunakan dalam jangka panjang untuk diproduksi. Fixed asset atau aset tetap bisa dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, fixed tangible asset adalah aset tetap yang mempunyai wujud atau bentuk, bisa dilihat dan bisa diraba. Paham ya? Yang kedua, fixed intangible asset adalah aset tetap yang tidak mempunyai wujud atau bentuk, sehingga tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba. Selanjutnya, audit objektif atau tujuan pemeriksaan aset tetap. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas aset tetap. Yang kedua, untuk memeriksa apakah aset tetap yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca betul-betul ada, masih digunakan dan dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah penambahan aset tetap dalam tahun berjalan atau periode yang diperiksa betul-betul merupakan suatu capital expenditure, diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang, didukung oleh bukti-bukti yang lengkap, dan dicatat dengan benar. Yang keempat, untuk memeriksa apakah disposal atau penarikan aset tetap sudah dicatat dengan benar di buku perusahaan dan telah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Sepertinya nomor 5 itu sama dengan nomor 4 ya. Jadi langsung saja nomor 6. Untuk memeriksa apakah pembebanan penyusutan dalam tahun periode yang diperiksa dilakukan dengan cara yang sesuai dengan SAK, konsisten,
dan apakah perhitungannya telah dilakukan dengan benar secara akurat. Yang ketujuh, untuk memeriksa apakah ada aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan. Yang kedelapan, untuk memeriksa apakah penyajian aset tetap dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Saya Febronia Susato selanjutnya akan menjelaskan materi prosedur pemeriksaan aset tetap. Prosedur pemeriksaan atas aset tetap yaitu yang pertama, pelajari dan evaluasi internal control atas aset tetap. Dalam hal ini, biasanya auditor menggunakan internal control questionnaires. Yang kedua, minta kepada klien top schedule serta supporting schedule aset tetap. Yang ketiga, periksa footing dan cross footingnya dan cocokkan totalnya dengan general ledger atau subledger, saldo awal dengan working paper tahun lalu. Yang keempat, voucher penambahan serta pengurangan aset tetap. Untuk penambahan aset tetap, selain diperhatikan otorisasi dan kelengkapan supporting dokumen, harus dilihat apakah penambahan tersebut sudah tercantum dalam anggaran. Untuk pengurangan aset tetap, harus diperiksa kebenaran jurnal entry-nya. Yang kelima, periksa fisik dari aset tetap dan perhatikan kondisinya apakah masih dalam keadaan baik atau sudah rusak. Yang keenam, pemeriksaan bukti pemilikan aset tetap. Dalam hal ini harus dicocokkan nomor mesin, chassis, dan nomor polisi kendaraan yang tercantum di BPKB dan STNK dengan yang terdapat di kendaraan. Yang ketujuh, pelajari dan periksa apakah capitalization serta depreciation polisinya konsisten dengan tahun sebelumnya. Yang kedelapan, analisis perkiraan repair dan maintenance. Harus diperhatikan kemungkinan klien untuk memperkecil laba dengan mencatat expenditure sebagai revenue expenditure. Yang kesembilan, periksa kecukupan insurance coverage, jangan sampai terlalu kecil atau terlalu besar. Tentang penilaian cukup tidaknya insurance coverage tersebut adalah atas dasar jumlah yang mendekati harga pasar. Yang ke-10, tes perhitungan penyusutan dan alokasi biaya penyusutan aset tetap. Penyusutan ini biasanya dari aset tetap yang dapat disusutkan. Yang ke-11, periksa notulen rapat, perjanjian kredit, jawaban konfirmasi dari bank untuk memeriksa apakah ada aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan atau tidak. Bila ada, maka hal ini perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang ke-12, periksa apakah ada komitmen yang dibuat oleh perusahaan untuk membeli atau menjual aset tetap. Yang ke-13, untuk construction in progress, periksa penambahannya dan apakah ada construction in progress yang harus ditransfer ke aset tetap. Yang ke-14, jika ada aset tetap yang diperoleh melalui leasing, maka periksa lease agreement dan periksa apakah accounting treatment-nya sudah sesuai dengan standar akuntansi leasing. Yang ke-15, periksa apakah ada aset tetap yang dijaminkan. Jika aset tetap dijaminkan, berarti bukti pemilikan diserahkan atau disimpan di bank, sehingga auditor harus memeriksa tanda terima penyerahan bukti-bukti pemilikan. Yang ke-16, periksa penyajian aset tetap dalam laporan keuangan, apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, baik di neraca, laba rugi, catatan atas laporan keuangan maupun di lampiran. Berikut ini kami lampirkan contoh dari top schedule aset tetap, contoh supporting schedule aset tetap, dan contoh kertas kerja repair and maintenance. Sekian dari kami kelompok 10. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.